Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Mau menyerah? Lintian tertawa mengejek Longgui ini, tapi dia tidak menyangka bahwa Lintian yang tampak biasa saja ternyata sangat mengerikan, jadi dia hanya bisa berkata, "Iya." Lintian tersenyum dan mendekati rohnya. "Jangan melawan. Kau mau apa?" "Tentu saja membuatmu patuh." Lintian tersenyum aneh, lalu memasukkan segel jiwa, membuat Longgui terkejut. "Kau? Tenang saja." Lintian kemudian keluar dari ruang kesadaran pihak lain dengan senyuman, dan setelah Lintian keluar, Longgui menjadi sangat hormat padanya. Tak hanya itu, Longgui juga berkata pada kerumunan, "Mulai hari ini, dia adalah kakak tertuaku." "Kakak tertua?" Kerumunan itu terkejut, dan Longgui berkata, "Siapapun yang berani mengusiknya, berarti melawanku. Paham?" Meskipun mereka tidak tahu alasannya, kesalahan mereka sebelumnya hari ini membuat mereka sadar. Jika Lintian melaporkan mereka ke aula penegak hukum, mereka pasti habis, jadi mereka pun mengangguk-angguk cepat. "Baiklah, minggir." Longgui membentak, dan orang-orang itu segera bubar. Longgui memandang Lintian dengan takut. "Ini, kakak." "Siapa kakakmu? Kau begitu kuat. Kupanggil kau kakak, bukan hal berlebihan." Longgui benar-benar menyadari mengerikannya kekuatan roh Lintian, jadi dia sangat waspada. Lintian menertawakan Longgui ini. "Baiklah, kakak ya kakak. Aku juga tidak rugi apa-apa." "Benar, Kak. Kalau butuh bantuan di kuil api, tinggal bilang." "Oh, apa saja?" Lintian menatap Longgui, dan Longgui mengangguk. "Iya, aku kenal banyak orang dan tahu banyak hal di sini. Bisa membantumu." Lintian berpikir sejenak lalu bertanya, "Kau tahu Huo Qianlong?" "Huo Qianlong? Sepertinya tidak ada orang seperti itu di gunung luar." Longgui ragu menjawab, dan Lintian berkata, "Mungkin dari gunung dalam." "Kalau gunung dalam, aku tidak tahu. Soalnya orang-orang di gunung dalam berbeda dari gunung luar, dan aku hanya tahu orang-orang di luar," kata Longgui canggung. Lintian tersenyum pahit. "Kalau begitu aku ingin menyelidiki semuanya tentang orang itu." "Ada cara?" Mungkin kita harus ke pasar gelap di kuil api." "Pasar gelap?" "Tempat transaksi bawah tanah. Misalnya, orang dari gunung dalam dan luar membawa barang-barang untuk ditukar. Banyak jenis barang, dari senjata sihir, seni sihir, sampai informasi," jelas Longgui. Mendengar itu, Lintian penasaran, "Semuanya sihir? Kuil api tidak peduli?" "Kuil api sangat besar, mereka pura-pura tidak tahu saja. Lagi pula, setiap orang yang masuk harus membayar deposit keamanan, dan dari situ saja perharinya bisa miliaran, apalagi setahun. Jadi semua deposit itu jadi keuntungan kuil api? Katanya sih, para tetua di gunung dalam yang bagi-bagi. Mereka itu setengah dewa, dan untuk memperkuat diri, mereka butuh bahan langka. Nah, deposit ini jadi dana mereka." Lintian tertawa, "Sepertinya aku harus ke pasar gelap itu." "Ayo, wajib coba. Di sana, selama kau punya uang, bisa beli apa saja." Bahkan banyak tetua dari gunung dalam menyamar dan berbaur dengan kerumunan untuk jual barang langka. "Oh, berbaur?" "Iya, orang yang masuk akan dapat topeng setelah bayar deposit. Topeng itu menyembunyikan identitas aslimu, jadi bisa bertransaksi dengan aman tanpa diketahui siapa kau," jelas Longgui. "Kalau begitu, ayo kita pergi, aku penasaran." Lintian tersenyum, merasa menemukan dunia baru, dan Longgui langsung memimpin jalan. Sekitar setengah jam kemudian, mereka sampai di sebuah pegunungan dalam wilayah kuil api. Di sana ada sebuah aula tua yang sepi, dan di luar aula ada orang yang memungut uang dan membagikan topeng wajah. Longgui mengeluarkan 20 juta, 2 orang. Para penjaga tidak bertanya identitas Lintian, mereka hanya memberikan 2 kulit binatang setelah menerima uangnya. Begitu mereka masuk ke aula tua dengan kulit tersebut, wajah mereka berubah bentuk dan aura mereka juga berubah. "Topeng yang menarik," kata Lintian sambil tersenyum, dan Longgui ikut tertawa. Topeng ini bertahan 2 jam. Setelah keluar dari aula, perlahan-lahan menghilang.
Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, sepertinya kombinasi topeng dan formasi di sekitar mengubah aura dan tampilan orang. Benar, kira-kira begitu, kata Long Gui sambil tersenyum, dan Lin Tian tersenyum pahit. Para tetua ini memang pintar cari uang. Mau bagaimana lagi, keuntungannya besar. Kalau satu orang bayar 10 juta, 100 orang saja sudah 1 miliar. 1000 orang, 10 miliar. Seram kan? Lin Tian mengangguk, memang benar. Kemudian mereka melewati sebuah lorong, dan begitu masuk ke dalam, suasananya seperti pasar, banyak orang membuka lapak dengan harga yang jelas. Barang yang dijual beragam, dari senjata sihir, seni sihir, hingga barang koleksi. Lin Tian melihat-lihat, dan setelah melihat banyak orang, dia tertawa pahit. Kau bilang untungnya miliaran per hari, ternyata kau malah meremehkan. Long Gui tersenyum kaku, 10 juta satu orang, 1000 orang per hari, ya 10 miliar. Lin Tian mengangguk sambil tersenyum. Sekarang di sini ada setidaknya 5 atau 600 orang, dan malam ini, mungkin ribuan, bukan masalah. Betul. Long Gui mengangguk, dan Lin Tian berkata, sekarang aku mau cari informasi seseorang. Di mana tempat terbaik? Long Gui berkata, ikuti aku. Lin Tian mengikutinya dan mereka tiba di depan seorang kakek tua yang menguap dan tampak mengantuk terus. Semua orang di sana memakai topeng, jadi Lin Tian tidak peduli dengan wajah asli siapapun. Long Gui menunjuk tempat itu. Di sini, dia tahu banyak hal penting. Lin Tian melihatnya dengan penasaran dan menemukan sebuah papan iklan di sebelahnya. Bertuliskan, ingin tanya informasi? Bayar 10 juta sekali tanya. Setelah melihatnya, Lin Tian tersenyum padanya. Beneran bisa nanya apa aja? Kakek tua itu menguap dan menjawab, iya, pasti dijawab. Baiklah, aku mau tanya. Lin Tian melemparkan 10 juta, dan si kakek langsung menyimpannya dengan cekatan, lalu menatap Lin Tian, tanya. Kau tahu Huo Qianlong? Kakek itu mengangguk, dan Lin Tian senang dalam hati. Lalu dia melanjutkan, siapa gurunya? Tapi si kakek menunjuk lagi ke papan, 10 juta sekali tanya. Kau belum jawab. Tadi kau cuma tanya apakah aku tahu orang itu. Aku jawab, ya, itu sudah menjawab, jawab si kakek dengan tenang. Lin Tian langsung terpana. Ini sih benar-benar bisnis licik. Long Gui merasa canggung mendengar perkataan Lin Tian. Ini pasar gelap, jadi memang selalu seperti ini. Lin Tian tak bisa menahan tawa, lalu melemparkan 10 juta batu roh dan bertanya. Siapa gurunya? Ada beberapa guru. Yang mana yang kamu maksud? Pria itu berkedip dan bertanya dengan nada mengantuk. Beberapa? Lin Tian terkejut, dan pria itu balik bertanya. Yang mana yang ingin kamu tahu? Beritahu saja semuanya. Pria itu berkata. Ada 5 orang, bayar 50 juta, 10 juta untuk satu nama. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum pahit. Kamu gak sedang menipuku, kan? Menurutmu informasi ini tidak sepadan dengan harganya? Pria itu tersenyum dan menguap lagi. Lin Tian akhirnya menyerahkan 50 juta batu roh. Pria itu pun berkata dengan senyum. Dia memiliki 5 guru, satu adalah sesepuh gunung dalam, yaitu sesepuh pertama, dan 3 lainnya adalah sesepuh tinggi dari kuil api. Apa tingkat kultivasi mereka? Lin Tian ingin mempersempit lingkup pencariannya. Pria itu tersenyum. 5 orang, 50 juta. Lin Tian tertegun, tapi Long Gui tak tahan lagi dan berseru. Ini parah banget biayanya. Lin Tian memang tidak kekurangan uang, tapi informasi yang diberikan belum tentu akurat. Meski begitu, dia tetap mencobanya dan menyerahkan uang itu. Silakan lanjutkan. Pria itu menjawab. Sesepuh pertama berada di tingkat 81, satu langkah menuju tingkat dewa. Sesepuh kedua di atas 70, dan 3 sesepuh lainnya sudah mencapai tingkat dewa. Lin Tian tahu bahwa 3 sesepuh tertinggi pasti termasuk mereka. Ia lalu melanjutkan pertanyaan. Di mana ketiga sesepuh tertinggi itu sekarang? Pria itu menjawab. Karena kamu sudah memberikan begitu banyak batu roh, bagaimana kalau kamu beri aku tambahan 50 juta lagi, dan aku jawab semua pertanyaanmu sekaligus? Serius? Ya. Lin Tian pun menyerahkan lagi 50 juta. Pria itu lalu berkata dengan senyum. Ketiga sesepuh tertinggi sudah bertapa dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dan tidak pernah muncul lagi. Jadi, kemungkinan hanya sesepuh pertama yang tahu keberadaan mereka. Di mana sesepuh pertama itu? Aula sesepuh gunung dalam. Mendengar ini, Lin Tian pun berbalik pergi.
Pria itu kembali menguap dan berkata, "Terima kasih atas batu rohmu." Longgui buru-buru mengejar dan bertanya, "Kakak, apa kamu punya dendam dengan si Huo Qianlong ini? Kenapa kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk mencarinya?" "Ya, dendam pribadi." Untuk menghindari kecurigaan, Lin Tian pun mengarang cerita. Longgui hanya mengangguk-angguk, dan Lin Tian pun mulai memikirkan bagaimana menemukan sesepuh itu dan menaklukkannya sebelum sempat melarikan diri. Saat Lin Tian keluar dari pasar gelap, ia tiba-tiba berhenti dan menatap Longgui. "Kau tahu seperti apa rupa sesepuh gunung dalam?" Longgui menjawab, "Sesepuh gunung dalam? Tidak banyak orang yang pernah melihatnya. Mungkin hanya sesama sesepuh yang bisa mengenali mereka." Lin Tian berpikir sejenak dan bertanya, "Kau pikir mereka bisa ditemukan di sini? Ayo ikut aku." Longgui membawa Lin Tian ke sebuah tempat yang menjual lukisan. Di sana ada seorang pemuda yang sedang melukis. "Di sini, kamu bisa menemukan gambar wajah seseorang." Lin Tian melihat pemuda itu dan bertanya, "Aku ingin beberapa lukisan." "Bisa? Kamu sebutkan saja, nanti aku hitung harganya," jawab pemuda itu dingin. "Aku ingin potret sesepuh gunung dalam." "Sesepuh gunung dalam? 30 juta per lukisan." Dia langsung menyebut harga, dan Lin Tian tersenyum pahit. 30 juta, ya? Ya. Lin Tian pun membayar 30 juta, dan pemuda itu langsung menggambar beberapa goresan di gulungan. Setelah Lin Tian memasukkan kesadarannya ke dalam gulungan itu, dia melihat sosok seorang sesepuh tua. Setelah paham, Lin Tian menyimpan lukisan itu dan menatap Longgui. "Kau bilang siapapun bisa masuk ke pasar gelap ini, kan?" "Ya." "Baik, aku mau duduk dulu sebentar." Setelah duduk, Lin Tian pun mengaktifkan ilmu mata dewa. Dengan kemampuan ini, semua penyamaran menjadi tidak berguna. Semua wajah asli orang-orang yang ada langsung tampak di pikirannya. Ia memperhatikan satu persatu, si pelukis, pria menguap tadi, serta orang-orang keluar masuk pasar gelap. Longgui tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Tian sampai akhirnya 2 jam kemudian, ia berkata, "Waktunya hampir habis. Kita pergi." Lin Tian keluar bersama Longgui. Begitu keluar, wajah mereka kembali ke bentuk semula. Longgui pun bertanya dengan hormat, "Kakak, apa yang akan kau lakukan selanjutnya?" "Aku belum ada urusan saat ini. Kau lanjutkan saja urusanmu, nanti kalau aku butuh, aku akan mencarimu." "Baik, kakak." Longgui pun pergi. Sementara itu, Lin Tian menuju ke gunung dalam dan duduk sebentar. Ia lalu meninggalkan tubuh utamanya, menyatukan tubuh sejati dan membentuk tubuh bayangan. Setelah itu, ia menyembunyikan roh dan jiwanya, lalu mulai masuk ke jalur menuju gunung dalam. Pada saat itu, para murid masih berpatroli. Tapi karena roh Lin Tian tidak terlihat, mereka tidak bisa mendeteksinya. Dengan begitu, Lin Tian dengan mudah masuk ke gunung dalam kuil api. Gunung itu sepi dan luas, dengan hutan lebat dan bangunan tersebar. Lin Tian bergumam, "Aku harus menemukan aula sesepuh terlebih dulu." Ia pun mempercepat langkahnya, dan setengah jam kemudian, menemukan aula sesepuh di puncak sebuah gunung. Aula ini cukup ramai. Lantai pertama adalah tempat aktivitas para murid, lantai 2 untuk diskusi para sesepuh, dan lantai 3 adalah tempat mereka berlatih. Lin Tian masuk dengan sangat hati-hati. Meski ia seorang dewa, sesepuh yang sudah setengah langkah menuju dewa bisa saja merasakan keberadaannya jika tidak waspada. Ia pun berkeliling dan menyadari bahwa banyak orang di sana tadi malam juga datang ke pasar gelap. Lin Tian menghindari mereka dan naik ke lantai 2, yang saat itu kosong. Tanpa basa-basi, ia langsung ke lantai 3. Di sana banyak ruangan sesepuh, dengan nama masing-masing di pintu seperti Sesepuh Agung, Sesepuh Pohon Api, DLL. "Ini kamar rahasia si sesepuh, ya?" Lin Tian bergumam, lalu menembus dinding masuk ke ruang rahasia itu. Saat itu gelap dan tak terasa ada aura. Tidak ada orang? Lin Tian ragu. Tapi saat hendak masuk lebih dalam, aura kuat tiba-tiba muncul. Lin Tian segera mundur. "Siapa di sana?" Suara itu menggetarkan. Lawan ini berada di tingkat 81, satu langkah lagi menjadi dewa sejati. Lin Tian masih dalam wujud tak terlihat dan tidak berani memperlihatkan diri dulu. Ia khawatir jika terlalu cepat muncul, lawannya bisa melarikan diri. Ia pun keluar dari ruangan si sesepuh. Tapi orang itu mengejarnya. Saat Lin Tian hampir tertangkap, ia merasakan aura Han Tian Feng, sesepuh Su. Melihat tanda nama sesepuh Su, Lin Tian segera menyelinap masuk dan menyembunyikan auranya. Dari luar terdengar suara si sesepuh. "Dengarkan aku, orang dari aula sesepuh." Begitu kata-kata itu keluar, seluruh aula pun gempar.
Semua orang di aula tetua penasaran bagaimana tiba-tiba sang tetua pergi, tapi Lin Tian tidak memperhatikannya. Sebaliknya, ia masuk ke ruang rahasia dan menemukan Han Tianfeng sedang duduk di atas sebuah batu besar. Saat itu, Han Tianfeng bergumam, "Apa ribut-ribut itu? Berisik sekali." Lin Tian melihat sekeliling dan memastikan bahwa hanya mereka berdua di sana. Ia pun tersenyum dan berkata, "Kau masih betah berlatih di sini?" Kemunculan tiba-tiba roh Lin Tian membuat Han Tianfeng terkejut. Ia bertanya, "Kenapa kau bisa ada di sini?" Setelah Lin Tian menjelaskan sedikit, Han Tianfeng menghela napas, "Apa kau pergi cari masalah dengan tetua itu?" "Aku hanya mau lihat-lihat, tapi ternyata dia cukup kuat dan langsung menemukan keberadaanku," jawab Lin Tian sambil tersenyum pahit. Han Tianfeng berkata, "Kau gila. Dia sudah di tingkat 81, hampir menjadi yang dipuja, itu mengerikan. Aku tidak takut padanya, aku hanya tidak ingin dia tahu aku di sini. Kalau tidak, dia bisa kabur." Lin Tian tersenyum. "Takut dia kabur? Jangan sombong. Dia sekuat itu, mana mungkin dia kabur?" Han Tianfeng tidak percaya, tapi Lin Tian berkata, "Aku tidak akan muncul dulu, kecuali aku benar-benar yakin bisa menjebak jiwanya dalam sekejap." "Jadi sekarang kau mau apa?" tanya Han Tianfeng. "Tenang saja. Tunggu dia kembali ke ruang rahasianya. Setelah itu aku akan pergi dari sini dan cari cara." Lin Tian duduk dan tersenyum. "Sebaiknya kau cepat pergi dari sini. Kalau perempuan itu kembali dan tahu kau ada di sini, bisa jadi masalah besar." "Perempuan tua itu maksudmu?" tanya Lin Tian. "Ya, dia tidak sesederhana yang terlihat." Han Tianfeng menggigil saat memikirkannya, tapi Lin Tian berkata santai, "Tenang saja, kekuatannya cuma di level 60. Masih jauh dari 81, dia tidak akan bisa mendeteksiku." "Jangan remehkan dia," kata Han Tianfeng dengan nada khawatir. "Aku remehkan, lalu kenapa?" jawab Lin Tian santai. Tapi tiba-tiba terdengar suara di luar pintu. Lin Tian langsung berkata, "Aku sembunyi dulu." Lin Tian pun menjadi tak terlihat lagi, lalu pintu terbuka dan beberapa orang masuk. Han Tianfeng bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. "Bagus, kamu tidak bermalas-malasan," kata tetua Su sambil menutup pintu dan tersenyum pada Han Tianfeng, yang kemudian berpura-pura bingung, "Tadi itu suara apa?" Tetua bilang ada seseorang menyusup ke aula tetua dan masuk ke tempat latihannya, jadi kami disuruh cari tahu siapa, jelas tetua Su. "Apa sudah ditemukan?" "Orangnya sangat cepat, menghilang dalam sekejap. Tak ada yang melihat wajahnya, jadi tak tahu siapa." "Kalau begitu, kalian curiga itu dari kekuatan lain?" tanya Han Tianfeng lagi, jelas ingin membantu Lin Tian mencari tahu. Tetua Su menjawab dengan nada datar, "Meskipun 10 kekuatan besar di wilayah laut tanpa harmonis, tapi di balik layar saling bersaing memperebutkan sumber daya. Jadi tak aneh ada yang menyusup seperti ini. Apa yang kalian lakukan kalau begitu?" "Biasanya diserahkan ke orang-orang api gelap di kuil api. Mereka adalah bayangan kuil api, menyusup di mana-mana. Kalau ada yang aneh, mereka akan lapor ke para tetua. Dari sana, kami bisa tahu siapa yang bikin masalah." Han Tianfeng akhirnya paham, "Jadi kalian menempatkan mata-mata di mana-mana? Kalau tidak begitu, bagaimana kami bisa awasi seluruh kuil api?" Banyak orang memandang Han Tianfeng seperti orang aneh, tapi ia sengaja bertanya lagi, "Kalau ada yang menyusup dan bikin keributan, pasti langsung dipantau?" "Ya jelas." "Kalau begitu, ada laporan menarik baru-baru ini?" Tetua Su melirik tajam, "Kamu banyak tanya juga, ya? Aku bosan latihan terus." "Ngobrol sebentar bolehlah," jawab Han Tianfeng sambil tersenyum. Memang, latihan itu membosankan. Tetua Su duduk dan bersiap untuk bermeditasi. Tapi Han Tianfeng masih belum puas. "Kau belum cerita, ada yang menarik?" "Banyak, tapi yang paling menarik hari ini." "Oh, apa itu?" "Aliansi Api Laut kirim orang ke kuil api dan bilang ada yang merampas barang mereka. Mereka minta izin masuk dan mencarinya." Han Tianfeng terkejut. "Apa bisa begitu? Ini kuil api, masa mereka bisa masuk seenaknya?" Tetua Su tak menganggap serius, dan Han Tianfeng mengangguk lega. "Benar, ini kuil api, mereka pikir bisa semudah itu masuk? Kuil kita ini salah satu dari 10 kekuatan tersembunyi. Kalau kita izinkan mereka masuk, itu jadi bahan tertawaan di seluruh kerajaan dewa. Kalau mereka menyusup diam-diam dan mencarinya?" Han Tianfeng mencoba menggali lagi.
Dan Tetua Su menjawab sambil tertawa, "Tenang saja, orang-orang api gelap memantau segalanya. Kalau ada yang nekat masuk, pasukan penegak hukum akan segera turun tangan." "Bagus, bagus." Han Tianfeng tersenyum, dan Tetua Su menutup matanya. "Sudah cukup, latihan lagi. Biarkan urusan itu ditangani orang lain." "Baik." Setelah itu, Lin Tian yang diam-diam mendengarkan segalanya pun menutup matanya. Ia membatin, orang-orang api gelap ini seperti mata-mata yang disebar di seluruh kuil api, tapi kelihatannya tak beda dengan murid biasa. Memikirkan hal itu, Lin Tian meninggalkan tempat itu diam-diam dan kembali ke tubuhnya. Ia berkata dalam hati, "Kalau aku ingin menangkap tetua itu, aku harus pastikan dia tidak tahu aku yang mencarinya." Yang paling dikhawatirkan Lin Tian sekarang adalah jika tetua itu tahu ia mencari dewa palsu Lin Di seperti Huo Qianlong sebelumnya. Jadi, ia harus menjebaknya tanpa diketahui. Tapi, dengan kekuatan tetua yang sudah di tingkat 81, tidak mudah menangkapnya dengan cara biasa. Lin Tian akhirnya menatap ke arah pasar gelap. "Aku bisa sembunyikan identitasku di sana karena suasana yang kacau." Dengan pemikiran itu, Lin Tian mulai merancang rencana untuk memancing tetua itu muncul lewat pasar gelap satu persatu, dan menyingkirkan mereka. Kemudian Lin Tian kembali mencari Long Gui. Long Gui sedikit canggung ketika mendengar bahwa Lin Tian ingin ke pasar gelap. "Saudara, pasar gelap hanya buka setiap malam dan tutup di pagi hari. Sekarang sudah pagi, jadi belum buka. Aku ke sana nanti malam saja." "Baik." Long Gui mengangguk lalu pergi. Lin Tian tetap berada di gunung luar dan duduk santai di suatu tempat. Saat Lin Tian memejamkan mata dan merasakan udara di sekitarnya, ia menyadari sesuatu yang menarik. Di satu arah, aura api sangat kuat dan Raja Api dalam dirinya mulai bergetar. "Guru, sepertinya aku tertarik ke arah sana. Kalau ada waktu, mari kita lihat ke sana," kata Lin Tian yang juga mulai tertarik. Ia pun bangkit dan berjalan mengikuti arah aura tersebut. Saat Lin Tian sedang mencari roh api yang kuat, hari pun mulai terang, dan Lin Tian sampai di luar sebuah tembok. Tembok itu berwarna merah api, dan banyak orang menjaganya. Di saat yang sama, terdapat beberapa huruf besar terukir di tembok itu, "Lembah Kuil Api." Di mana ini? Lin Tian merasa bingung, jadi ia membaca satu persatu ingatan Long Gui. Ia baru memahami tempat ini setelah cukup lama. Lembah Kuil Api adalah tempat kultivasi dengan roh api yang sangat kuat, namun roh api di dalamnya sangat kompleks dan tidak cocok untuk kultivasi, sehingga juga disebut sebagai salah satu area terlarang oleh kuil api. Namun, ada beberapa murid dengan tubuh khusus. Jika mereka bisa menahan roh api tersebut, mereka hanya perlu mendaftar. Bagi Lin Tian, tentu saja dia ingin masuk dan melihat-lihat, jadi ia mendatangi gerbang dan tersenyum kepada murid penjaga di sana. "Aku ingin masuk. Daftar dan tanda tangani surat hidup dan mati." Murid penjaga itu berkata, lalu mengeluarkan selembar kertas dan meletakkannya di depan Lin Tian. "Hidup dan mati?" Lin Tian melihat kertas itu dengan penasaran, dan murid itu menjawab dengan suara serius, "Benar, kalau kamu masuk ke sana, urusan hidup dan mati bukan tanggung jawab kami." Lin Tian harus menandatanganinya. Bagaimanapun juga, ia merasa tidak akan mati di dalam. Setelah semuanya selesai, murid itu membuka pintu dan membiarkan Lin Tian masuk. Saat Lin Tian masuk, ia langsung merasakan roh api yang datang dari depan. Namun, roh api itu sangat bercampur. Bagi kultivator api biasa, jika berlatih di sini, kemungkinan besar seluruh kultivasinya akan hancur, dan keilahiannya menjadi tidak murni, yang akan menyebabkan konsekuensi serius. Namun, Raja Api dalam tubuh Lin sangat puas. Ia menyerap api-api itu dengan gila, dan Lin Tian bertanya, "Kamu sudah level 81, apa masih bisa naik lagi?" "Secara teori bisa, tapi aku belum pernah coba karena belum menemukan kekuatan yang cukup," jawab Raja Api. Lin Tian menghela napas, "Dulu, aku sudah menyerap banyak batu api bersamamu, tapi tidak ada peningkatan. Entah di sini bisa meningkat atau tidak." "Itu hanya bisa diketahui kalau dicoba," kata Raja Api, lalu kembali menyerap dengan gila dalam tubuh Lin Tian. Lin Tian melangkah perlahan ke depan, karena semakin ke depan, roh api semakin kuat, tapi juga semakin kotor. Pada saat yang sama, semakin sedikit orang yang berlatih di sekitar sana, dan beberapa orang bahkan menjadi gila karena kerasukan api. Jadi saat Lin Tian melangkah beberapa langkah, dia bisa melihat beberapa orang sujud ke tanah, dan ada juga yang menyerang orang lain, seperti penjara. Tempat ini benar-benar aneh, Lin Tian hanya bisa menghela napas melihatnya.
Namun Raja Api berkata, aku merasakan aura yang sangat kuat. Di mana? Tanya Lin Tian. Ayo cepat, sepertinya sedang bergerak, jawab Raja Api dengan penuh semangat, dan Lin Tian langsung menuju ke arah yang ditunjukkan. Tak lama kemudian, Lin Tian melihat nyala api yang warnanya berubah-ubah, merah tua, lalu hitam, lalu ungu. 3 warna bergantian, dan Lin Tian bertanya heran, api 3 warna? Apapun itu, serap saja, teriak Raja Api, lalu langsung melompat keluar dari tubuh Lin Tian. Api itu tak bisa melarikan diri, hanya bisa diserap oleh Raja Api. Lin Tian tersenyum pahit, api ini tidak sekuat apiku yang berwarna-warni. Susah sekali bisa melihat yang begini lagi, kata Raja Api dengan nada sedih. Begitu ia berkata demikian, muncul lagi beberapa api 3 warna di sekitarnya. Lin Tian bingung, kenapa banyak sekali? Raja Api tampak terkejut, aku yang menyebabkannya. Ia pun mulai menyerap satu persatu api itu. Namun tiba-tiba, terdengar suara, siapa yang mencuriku? Raja Api buru-buru kembali ke dalam tubuh Lin Tian. Saat itu, muncul seorang pria ganas berpakaian kulit binatang, membawa tongkat merah menyala dengan batu merah menyala di ujungnya. Terlihat luar biasa. Kau yang buat masalah? Pria itu bertanya dengan marah, dan Lin Tian melihat sekeliling sambil bertanya, api itu buatanmu? Benar, semua itu milikku, jawab pria itu, dan Lin Tian bertanya heran, kau yang memunculkannya? Ya tentu, kalau tidak, mana mungkin orang biasa berani mendekati lubang api itu? Jawab pria itu. Lubang api? Lin Tian penasaran. Ya, lubang api. Apa kau tidak tahu? Tanya pria itu. Aku baru di sini, jawab Lin Tian, namun pria itu tidak peduli. Ia menatap tajam pada Lin Tian, aku tidak mau dengar alasanmu. Lalu, ia menggunakan tongkatnya untuk menyerang Lin Tian. Api-api pun melilit Lin Tian, dan kekuatan api itu berada di level 60. Bagi orang biasa, api ini sudah sangat kuat. Ditambah lagi, pria itu adalah Kaisar Dewa Bintang 9, sungguh mengerikan. Tapi Lin Tian langsung menyerap api itu dan berkata, kau mau apakan aku? Melihat ini, pria itu terkejut, tidak mungkin. Apiku di level 60, ditambah dengan kekuatanku, seharusnya bisa menghancurkanmu dengan mudah. Mudah? Lin Tian hanya bisa tersenyum, dan pria itu tidak terima, menyerang berkali-kali, namun hasilnya tetap sama. Akhirnya, pria itu membuat ruang ilusi dan menjebak Lin Tian di dalamnya. Tapi Lin Tian tertawa pahit, ini semua sia-sia. Pria itu terus mencoba menyerang, tapi Lin Tian akhirnya membuka segel penguasa suci, membuat roh pria itu mulai melemah. Pria itu pun ketakutan, menarik kembali ruang ilusinya, lalu menatap Lin Tian dengan aneh. Menyerah? Tanya Lin Tian. Kau siapa? Tanya pria itu waspada. Lin Tian tersenyum, namaku Lin Tian, murid dari Gunung Luar. Pria itu menatap Lin Tian penuh curiga, kau benar cuma murid Gunung Luar? Benar, jawab Lin Tian. Pria itu ragu-ragu dan berkata, aku akui kau kuat, tapi kalau kau menyerap hasil kerjaku, kau tetap harus ganti rugi. Tapi Lin Tian tersenyum padanya, kau bilang api 3 warna itu hasil buatanmu? Benar, kata pria itu. Bagaimana membuktikannya? Tanya Lin Tian. Pria itu buru-buru berkata, ikut aku akan buktikan. Lalu, ia membawa Lin Tian ke sebuah lubang api raksasa. Di bawahnya terdapat api dalam jumlah besar, namun api ini telah dimurnikan dan tidak keluar sembarangan. Pria itu lalu menggambar sebuah area di tepinya dengan tongkat, lalu berdiri di dalam area itu dan mulai melafalkan mantra. Mantra penyulutan dan pemusatan. Lin Tian tertawa melihat aksinya, dan pria itu bertanya, kau mengenalnya? Ya, itu cara untuk menarik api murni ke sekitarmu, jawab Lin Tian sambil tertawa. Jadi kau akui aku yang memanggil api itu? Pria itu menuntut pengakuan. Lin Tian tersenyum, aku akui. Tapi saat api keluar, kau tidak langsung bisa mengendalikannya. Itu artinya, api itu belum sepenuhnya jadi milikmu. Kau? Pria itu kesal, lalu muncul lagi api-api dari lubang itu. Saat mereka keluar, mereka langsung terbang ke sana kemari seolah menemukan dunia baru. Pria itu mencoba menyentuh satu persatu dengan tongkatnya dan menyerapnya, namun kadang hanya bisa menyerap sebagian. Lihat, sisanya tidak bisa kau serap. Jadi sia-sia, kata Lin Tian sambil tertawa. Itu memang benar, tapi setidaknya aku sudah berusaha keras untuk memunculkannya,
jadi aku punya hak untuk mengendalikannya. Pria itu membela diri. Lin Tian hanya bisa tersenyum, masalah besar ya bagimu. Setelah itu, Lin Tian menunjuk ke arah lubang api, lalu mengucapkan sebuah mantra. Pria itu langsung terkejut, bagaimana bisa kamu juga bisa menyalakan api? Hal seperti itu, banyak orang yang bisa melakukannya, jawab Lin Tian sambil tersenyum misterius. Kemudian, dari lubang api itu melesat keluar api 3 warna dalam jumlah banyak dan jauh lebih cepat daripada saat pria itu melakukannya. Pria itu melongo, karena dia harus bersusah payah setiap kali ingin mengeluarkan sedikit api. Kalau tidak, dia juga tidak akan semarah itu pada Lin Tian. Tapi sekarang, Lin Tian hanya melafalkan mantra sebentar, dan bisa mengeluarkan banyak api, membuat pria itu merasa frustrasi. Kamu jelas hanya berada di tingkat emas, katanya terkejut. Memangnya kenapa kalau aku di tingkat emas? Lin Tian tertawa. Pria itu cepat-cepat memperkenalkan diri, namaku Yan Banshan. Maaf sudah menyinggungmu. Murid dari penatua kedua, tanya Lin Tian penasaran melihat Yan Banshan. Benar, tapi guruku sibuk dan jarang muncul, jadi aku hanya bisa berlatih di sini, jawabnya. Mendengarnya, Lin Tian tersenyum, berarti kamu pasti kenal banyak orang dari Gunung Dalam. Tentu saja. Lin Tian hanya mengangguk, tidak berkata banyak. Melihat Lin Tian terdiam, Yan Banshan bertanya, kenapa kamu diam saja? Aku cuma berpikir, apakah kita akan menjadi musuh atau teman di masa depan? Kata Lin Tian sambil tersenyum pahit. Yan Banshan buru-buru berkata, mana mungkin musuh? Kita semua ini murid dari kuil api. Lin Tian tersenyum, kalau begitu, kamu sendiri bagaimana? Selalu berlatih di sini dan tidak pernah keluar? Sudah ribuan tahun aku tidak keluar. Aku bersumpah tidak akan pergi sebelum mencapai tingkat setengah dewa, jawabnya serius. Lin Tian tertawa pahit, kamu ini benar-benar orang yang gigih. Seorang praktisi sejati harus punya ketekunan untuk menjadi kuat, kata Yan Banshan bangga. Lin Tian lalu bertanya, api 3 warna itu, cukup untukmu? Cukup, untuk sementara ini aku tidak bisa menyerap lebih banyak, jawab Yan Banshan. Kalau begitu, aku mau turun dulu untuk berlatih. Sampai jumpa nanti, kata Lin Tian sambil tersenyum. Kamu mau turun latihan? Yan Banshan membelalak. Lin Tian mengangguk, tapi sebelum ia sempat pergi, Yan Banshan menahannya. Saudaraku, aku bukan ingin menakutimu, tapi lubang api itu tempat paling berbahaya di sini. Bahkan seorang setengah dewa saja tidak berani masuk. Sebahaya itu? Ya, kalau kamu masuk, kamu akan dikelilingi api dengan kekuatan 80 lapis, dan api ini bisa langsung menghancurkan tubuh dan pelindungmu. Tapi Lin Tian santai saja. 80 lapis? Bukan masalah. Setelah berkata begitu, Lin Tian melompat dan menghilang dalam lautan api. Yan Banshan terkejut, gila dia? Tapi Lin Tian sudah lenyap, dan Yan Banshan pun tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, di dalam lubang api, Lin Tian menemukan banyak api pelangi. Raja api keluar dan mulai berkeliling dengan semangat sambil berkata, api 3 warna di lapisan 80 ini sangat langka. Lin Tian tersenyum, memang luar biasa, tapi kamu menyerap sebanyak itu, yakin tidak akan meledak? Tidak akan, jawab Raja Api dengan percaya diri. Tapi akhirnya ia berhenti juga dan berkata, ternyata tidak bisa menyerap semuanya. Pelan-pelan cerna saja, kata Lin Tian. Raja Api pun duduk dan mulai mencerna api, tubuhnya memancarkan cahaya berlapis 81. Lin Tian memperhatikannya diam-diam. Waktu berlalu, dan akhirnya, setengah hari kemudian, cahaya di tubuh Raja Api berubah menjadi 82 lapis. Bukan hanya itu, wujudnya pun berubah menjadi seorang gadis kecil yang terlihat lebih dewasa. Dengan bangga dia berkata, Guru, aku sudah sampai lapisan 82. Lin Tian terkejut, suaranya berubah? Jadi lebih dewasa ya? Dulu dari lantai 1 sampai 81 aku cuma seperti boneka kecil, sekarang aku gadis kecil. Mungkin nanti 100 lantai jadi nenek-nenek? Lin Tian tertawa. Kalau begitu, dari gadis kecil jadi cewek tua? Raja Api cemberut, Guru, kamu mengejek aku. Aku cuma penasaran seberapa kuat batas kekuatanmu, kata Lin Tian. Soalnya, dalam dunia dewa, orang-orang percaya kekuatan api tertinggi adalah 81 lapis, dan Raja Api adalah miliknya sendiri. Tapi sekarang, dia sudah melampaui itu. Raja Api tersenyum, waktu aku menembus lapisan ke-82,
Tahu nggak apa yang aku lihat? Apa? Aku melihat diriku sendiri di tingkat 100. Sangat kuat, dan punya gelar baru. Oh ya? Gelar apa? Seperti Kaisar Api. Lin Tian tersenyum pahit, kenapa nggak sekalian Dewa Api? Mungkin 100 lantai itu jadi Kaisar Api, dan setelah itu baru Dewa Api? Lin Tian terdiam. Mungkin saja. Tapi dengan kekuatan dunia dewa sekarang, mencapai Kaisar Api saja sudah sangat sulit. Benar, tapi setidaknya sekarang aku tahu kalau aku bisa terus menyerap, aku akan mendapatkan kembali sebagian memoriku. Ya, kamu para roh api memang seperti binatang suci, punya warisan alamiah. Lin Tian sudah terbiasa. Sejak dulu saat melatih Raja Api di dunia dewa, ia hanya seperti boneka kecil. Tapi semakin kuat, ia tahu semakin banyak. Semua itu adalah ingatan yang tertanam. Memang begitu, tapi semua berkat bimbinganmu selama ini, kata Raja Api sambil tersenyum. Lin Tian tertawa, kamu ini gadis kecil yang makin dewasa, omongannya juga makin manis. Memang dari dulu aku manis kok. Halah, dulu kamu cuma suka marah dan ngambek, mana bisa ngomong semanis ini? Guru, kamu suka ya dipuji? Tanya Raja Api penasaran. Lin Tian meliriknya, kamu mulai pintar menjebakku ya? Enggak kok, aku cuma merasa kamu berubah. Berubah? Iya, sekarang kamu jadi suka dipuji dan lebih kalem. Raja Api memasang wajah sedih. Lin Tian melihat ekspresinya tak bisa menahan tawa, bisa manja juga rupanya. Bukan manja, aku serius, jawabnya. Sudahlah, teruskan menyerap api. Sedapatnya saja, perintah Lin Tian. Raja Api mengangguk, siap, guru. Aku akan menyerap semuanya. Setelah itu, Raja Api pun berputar-putar, menyerap semua api yang dia temui. Lin Tian melihat semua itu dan bergumam, setelah naik tingkat, kecepatannya menyerap api jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bukan cuma itu, Lin Tian juga bisa merasakan aliran panas dari Raja Api yang seperti bersiap untuk bertarung. Menarik juga, kata Lin Tian sambil tertawa. Raja Api tidak tahu apa yang diinginkan Lin Tian, tapi ia terbang dengan gembira di sana seperti burung, dan api di mana-mana mulai berkurang. Namun setelah Raja Api menembus batas kekuatannya, semuanya jadi lebih lancar. Ia langsung mencapai tingkat 83, dan masih terus berubah. Hingga api di sekitarnya benar-benar habis, ia pun mencapai tingkat 85. Lihat, guru, sudah sampai 85, katanya bangga. 85? Sudah sulit untuk lanjut, ujar Lin Tian. Ia tahu bahwa api di sekitar sana bukanlah sembarang api, dan meskipun begitu, Raja Api masih mampu menembus hingga 85, yang merupakan pencapaian luar biasa. Raja Api pun sadar bahwa tempat seperti itu sangat langka, namun ia tetap berkata santai, pokoknya, targetnya 100. Kalau nggak bisa langsung, ya pelan-pelan aja. Ya, jangan terlalu dipaksakan juga, balas Lin Tian. Setelah itu, ia menyimpannya kembali dan bersiap untuk pergi. Saat itu, Yan Banshan masih menyerap api warna-warni di luar. Saat Lin Tian tiba-tiba muncul di depannya, ia terkejut, kau belum mati? Api seperti ini tidak akan membunuhku, Lin Tian tertawa. Serius? Tanya Yan Banshan heran. Ya? Gimana mungkin? Yan Banshan tidak bisa percaya, tapi Lin Tian hanya tersenyum, kalau tidak percaya, coba saja turun sendiri. Ia pun menoleh ke arah lubang api dan melihat bahwa api di dalamnya memang jauh lebih lemah, membuatnya bertanya-tanya, apa benar ini jadi lebih lemah? Silakan kamu pelajari sendiri, aku pergi dulu, ujar Lin Tian, lalu meninggalkan tempat itu. Yan Banshan pun penasaran dan masuk ke dalam lubang api. Benar saja, api di dalamnya memang sangat lemah dan hampir tidak berpengaruh padanya. Ia merasa menyesal, kalau tahu lemah begini, dari tadi aku udah turun. Setelah menghela napas, Yan Banshan mulai mengumpulkan api di sana, tetapi api 3 warna tak pernah muncul kembali. Aneh, kemana perginya api 3 warna, gumamnya. Ia pun mencari kemana-mana, namun tidak berhasil menemukan satu pun. Hal ini membuat Yan Banshan bertanya-tanya, apa semuanya sudah habis? Namun ia tetap tidak menyerah dan memutuskan untuk menunggu munculnya api baru. Sementara itu, Lin Tian sudah kembali ke gunung luar dan menunggu malam tiba. Namun di gerbang kuil Dewa Api, Hikin membawa lencana dari aliansi Dewa Api dan berkata kepada penjaga, aku sudah bilang, kami sedang mencari seseorang.
Namun para murid kuil tidak menghiraukannya. Salah satu dari mereka berkata, para tetua sudah bilang, tanpa izin mereka, orang luar tidak boleh masuk kecuali untuk mengikuti ujian jadi murid kami. Harus ikut ujian dulu? Hikin kesal. Tapi saat para murid itu mengangguk, Hikin mendengus, baiklah, antar kami ke tempat ujian. Puas? Silakan. Salah satu murid memimpin jalan, tapi memperingatkan, kuil kami dijaga ketat. Kalau tidak lulus ujian lalu berkeliaran sembarangan, dan tertangkap, hukumannya berat. Hikin menggerutu dalam hati, apa bocah itu benar-benar bergabung dengan kuil Dewa Api? Memikirkan hal itu membuat suasana hatinya makin buruk. Tapi demi menangkap Lintian, ia pun mengikuti prosedur dan menunggu di tempat ujian. Namun karena area luar dan dalam kuil sangat luas, Hikin tidak tahu Lintian berada di mana. Ia lalu mencoba bertanya kepada beberapa peserta ujian kemarin yang gagal. Semua, boleh aku tanya sesuatu? Tanyanya. Namun orang-orang itu cuek dan tetap sibuk sendiri. Hikin pun tersenyum dan berkata, kalau jawab pertanyaanku, aku akan beri pil, jimat, bahkan batu roh. Orang-orang mulai menoleh ke arahnya. Seseorang bertanya, kalau begitu, kamu harus bayar mahal. Tentu, Hikin tersenyum masam dalam hati. Dasar, semua cari untung. Tanya saja, ujar mereka. Hikin lalu menunjukkan gambar Lintian dengan topeng. Karena Lintian memakai topeng saat ujian, beberapa orang masih mengingatnya, dan penasaran dengan pertanyaan Hikin. Apakah orang ini pernah ke sini? Dan sekarang dia di mana? Mereka saling pandang hingga seseorang berkata, aku bisa kasih tahu, tapi kamu harus bayar 20 juta batu roh. Hikin kaget, benar-benar 20 juta? Ya. Hikin menggertakkan gigi, baiklah. Orang ini ikut ujian murid inti kemarin, dan lulus. Hikin senang, kau yakin? Yakin. Setelah membayar 20 juta, Hikin segera mendaftar ujian murid inti, lalu menggunakannya untuk masuk dan mencari Lintian di gunung luar dengan menggunakan cermin ramalan. Saat Lintian sedang beristirahat di bawah pohon, Hikin pun muncul dan tertawa dingin. Akhirnya ketemu juga. Tempat ini enak buat istirahat, ujar Lintian santai dengan mata tertutup. Hikin berdiri di depannya dan berkata dengan dingin, dengar, tetua kami memerintahkan agar kau mengembalikan barang itu, atau kau akan dibunuh. Apa? Tanya Lintian tetap santai. Ya, kerangka patung dewa itu, jawab Hikin. Tapi Lintian tetap tersenyum, aku tidak pernah memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Kau? Apa? Tidak suka? Lintian tetap tenang. Bocah, kau mau aku bunuh? Hikin berkata marah, namun Lintian menanggapi dengan tenang, kau juga murid kuil Dewa Api sekarang. Kau tahu aturannya. Aku tahu, tidak boleh bertarung, tapi aku punya banyak alat sihir. Aku bisa menangkapmu dalam sekejap. Sebelum penegak hukum datang, aku bisa kabur. Lintian tertawa, aku saranin, jangan coba-coba. Atau kau akan menyesal. Menyesal? Konyol? Hikin mengejek. Namun Lintian tersenyum, lihat ke belakangmu, ada yang mengikuti. Hikin menoleh, dan melihat beberapa bayangan menghilang dalam kegelapan. Itu orangmu? Tanya Hikin. Bukan. Mereka orang-orang khusus dari kuil Dewa Api. Karena kamu mencariku dengan cara mencolok, para tetua jadi curiga dan mengirim orang untuk mengawasimu. Jadi kalau kamu menyerangku, mereka pasti akan langsung bertindak. Lintian pun bangkit dan tersenyum, sedangkan Hikin menggertakkan gigi, mereka memata-mataiku? Ya, untuk mencegahmu bikin masalah di kuil, Lintian tersenyum kecil. Kau? Hikin marah tapi tak berdaya. Apa? Masih mau coba menyerang? Lintian mengejeknya. Hikin pun makin kesal karena merasa diawasi, sedangkan Lintian berkata sambil tertawa, kalau nggak punya nyali, jangan macam-macam di sini. Pulang saja ke aliansi Dewa Api MU. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?